Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan membahas seorang filsuf dari Prancis, yaitu Jacques Derrida. Derrida seorang filsuf Prancis terkenal dengan pemikiran dekonstruksi. Derrida lahir pada 15 Juli tahun 1930 di El Biar, Aljazair, koloni Prancis. Ia berasal dari keluarga Yahudi. Pada tahun 1949 pindah ke Prancis. Nah, Derrida belajar di École Normale Supérieure atau ENS di Paris. Ini adalah sekolah elitnya orang di Paris itu. Sekolah ini sekolah untuk para pelajar yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan di sini bisa menunjukkan bahwa meskipun Derrida adalah seorang pendatang atau imigran, tapi dia bisa menunjukkan kepintarannya sehingga masuk ke École Normale Supérieure. Derrida terkenal setelah publikasi bukunya yang berjudul De la Grammatologie, yang mengkritik dan merekonstruksi pandangan tradisional tentang bahasa dan makna. Jadi kita memasuki pemikiran Derrida akan membahas tentang teks, bahasa, makna, dan metafisika yang akan digugat oleh Derrida. Pemikiran Derrida terkait dengan dekonstruksi. Menurut Derrida, makna tidak pernah tetap atau stabil. Ketika kita mencoba memberikan penafsiran terhadap suatu teks atau gagasan, maka akan selalu melibatkan pergeseran, ambiguitas, dan ketidakpastian. Pemahaman yang sederhana atau final adalah ilusi menurut Derrida. Jadi ini adalah prinsipnya, gitu kan, bahwa suatu teks, suatu gagasan, suatu pemaknaan itu tidak stabil. Karena penafsiran terhadap suatu teks selalu ada pergeseran makna, ambiguitas, dan ketidakpastian. Maka setiap pemahaman kita mengenai sesuatu itu tidak sederhana atau final. Sehingga pemahaman seperti ini bisa dipakai terhadap tafsir teks suci, tafsir pemahaman sosial, pemahaman budaya, dan sastra biasanya. Misalnya Derrida, metode Derrida dipakai oleh Gayatri Spivak untuk melihat pemaknaan tentang sastra dalam metode postkolonial. Karena sastra di tangan para orang kolonial adalah selalu meminggirkan pribumi. Di kejadiannya di India. Dan Gayatri Spivak menggunakan metode dekonstruksi, metode genealogi untuk melihat seperti apa sih wacana tentang dekonstruksi dan penafsiran yang baru. Derrida memperkenalkan konsep différent, yaitu sebuah kata yang ia buat dari penggabungan dua kata, difference dan différal. Jadi différent mengacu pada fakta bahwa makna selalu tertunda dan terjebak dalam hubungannya antar kata atau konsep saling bergantung. Jadi différent, arti différent. Jadi setiap konsep selalu mengacu pada suatu fakta. Itu dipahami bahwa selalu tidak pernah sampai kepada suatu makna yang final, bahkan bisa didiskusikan lagi, gitu kan. Bahasa dan penulisan menurut Derrida menjadi suatu yang sangat penting di dalam memahami dunia.
kritik terhadap tradisi filosofis yang menempatkan logos atau rasio atau kata di pusat pemahaman kita tentang dunia. Filsafat Barat menurut Derrida telah memberikan prioritas pada lisan atau tradisi oral, ucapan atau atas tulisan atau ekrit. Tulisan lebih mendasar menurut Derrida daripada ucapan, karena penulisan tidak hanya mempresentasikan atau menyalin makna yang sudah ada, tetapi berperan dalam menciptakan dan membentuk makna itu sendiri. Ya, lewat tulisan akan terjadi suatu dinamika, terjadi suatu koreksi terhadap makna, bahkan penambahan, kemudian pemahaman mengenai relasi makna, gitu. Makna apapun, baik mengenai makna kesucian, makna keadilan, makna terima kasih, dan tentu saja mengenai pemaknaan akan eksistensi Tuhan. Dan tulisan itu bisa memberikan suatu ruang perluasan pemikiran ketimbang pembahasan bersifat logos. Dan sehingga saat ini kita tidak menemukan suatu cara untuk memahami realitas selain menggunakan lisan dan oral atau kata-kata. Dan Derrida memberikan suatu pemahaman bahwa lewat tulisanlah kita akan bisa lebih mendapatkan perluasan, koreksi, bahkan untuk menemukan suatu ambiguitas di dalam suatu pemikiran, menemukan sesuatu yang tak terkatakan sehingga akan menghadirkan sesuatu yang baru ketimbang kata-kata atau logos. Derrida berbicara tentang ketegangan antara logos, rasio, dan etos, sikap moral. Derrida menyoroti masalah oikofobia atau takut terhadap kembali kepada rumah atau kembali ke asal. Menurut Derrida, setiap teks menyembunyikan makna yang tidak tampak, dan pembacaan yang jujur harus mencakup keterbatasan dalam pemahaman kita. Nah, saya membaca Derrida itu membaca hal-hal yang mungkin yang tersingkap dan ada yang belum tersingkap. Derrida menyatakan bahwa bahasa dan dunia itu, bahasa kata itu mewakili suatu dunia. Ada batas-batas pemahaman kita dibentuk oleh bahasa, oleh suatu makna. Dunia kita ini dibatasi oleh makna dan bahasa. Dan ini akan saya pahami lebih dalam juga. Teks bukan sekedar tulisan atau dokumen yang dibaca. Teks mencakup segala bentuk representasi struktural pemikiran yang berfungsi menyampaikan makna. Teks sebagai struktur yang tak terbatas. Derrida menolak pemahaman tradisional tentang teks sebagai sesuatu yang tetap atau pasti. Teks tidak pernah punya makna final. Makna teks selalu terikat dalam proses pergeseran tiada henti. Jadi ini suatu kaidah atau suatu penemuan ketika kita membaca apapun, gagasan, suatu naskah, kita akan selalu merasa harus menemukan sesuatu yang tidak selesai, gitu kan. Ada sesuatu yang dibahas, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang tidak dibahas. Kita memperhatikan dalam suatu teks ada dukungan orang terhadap seseorang. Lalu kita juga pasti akan menemukan ketika dia tidak mendukung orang A, maka dia kenapa gitu tidak mendukung orang A dan kenapa dia mendukung orang B, gitu kan. Jadi ada sesuatu pergerakan makna, gitu kan. Mengapa saya menyukai ikan dan pada sisi yang sama saya tidak menyukai misalnya ubur-ubur? Itu kan ada suatu pemaknaan. Apakah karena
persoalan harga, apakah karena keterbatasan ubur-ubur, atau karena alergi, atau karena larangan dari ideologi atau teologi. Nah, ini akan perluasan makna. Menurut Derrida, konsep dipirong tidak pernah sepenuhnya